Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nimade Apsana Swering Puja dengan NIM 23095111082 dari kelas B akan menyampaikan materi dan kasus yang saya temukan pada bakteri Streptococcus dalam penugasan tugas ilmu penyakit bakteri dan jamur veteriner. Baik, kita mulai dengan latar belakang Streptococcus. Streptococcus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Nah, ini merupakan kelompok dari bakteri gram negatif. Ia berbentuk bulat atau rantai. Dalam ilmu penyakit bakteri dan mikologi veteriner, Streptococcus menjadi perhatian utama karena infeksinya dapat mempengaruhi berbagai jenis hewan ternak, termasuk sapi, domba, babi, kuda, serta hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Penyakit ini menimbulkan berbagai gejala tergantung pada jenis hewan dan juga spesies Streptococcus yang terlibat. Dengan beberapa spesies yang paling umum adalah Streptococcus equi yang menjadi penyebab utama strangles pada kuda dan Streptococcus suis yang menyerang pada babi dan berpotensi menjadi zoonosis atau menular ke manusia. Adapun sejarah dari temuan kasus Streptococcus di Bali. Melansir dari halaman balipost.com, kasus terjangkitnya babi oleh bakteri Streptococcus suis atau terkena penyakit Streptococcus bukanlah hal yang baru lagi terjadi di Bali. Sebab kasus ini pertama kali teridentifikasi di tahun 1994 oleh BPPT Denpasar. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Bali, Dr. Hewan Natakesuma, sampai saat ini, Streptococcus bersifat endemi pada babi, yang artinya kasus sering muncul dalam jumlah yang relatif kecil. Dengan morbiditas atau angka kesakitan hampir 70% dan mortalitas atau angka kematian hampir mencapai 30%. Penularannya dari babi ke babi melalui penularan langsung dengan kontak hewan sakit atau melalui makanan yang terkontaminasi bakteri. Sedangkan dari babi ke manusia melalui makanan yang tercemar secara ekskreta yang mengandung bakteri Streptococcus. Dapat melalui pernapasan atau inhalasi pada babi dalam satu kandang. Streptococcus juga menginfeksi hewan kuda namun tidak begitu rentan. Baik, inilah kasus atau kejadian mengenai Streptococcus, yaitu kejadian Streptococcus suis pada babi yang dipotong di rumah pemotongan hewan untuk babi di Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya infeksi bakteri Streptococcus suis pada babi potong di Denpasar. Sebanyak 200 ton sel babi diambil sebagai sampel dengan 20 kali pengambilan sampel. Setiap pengambilan sampel diambil 10 sampel. Sampel ditumbuhkan pada agar merah domba 5%, kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan gram, uji oksidase, koagulase, dan juga katalase. Hasil dugaan positif pada setiap koleksi dilanjutkan dengan uji polimerase, chain reaction primer, SS-RAC-NF, dan juga SS-RAC-NR. Didapatkan hasil pengujian pada 200 sampel tonsil babi menunjukkan 2,5% sampel positif Streptococcus suis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sampel tonsil babi asal rumah potong babi di Denpasar terinfeksi Streptococcus. Agen penyebab utama dari penyakit Streptococcus adalah bakteri dari genus Streptococcus. Beberapa spesies Streptococcus yang signifikan dalam dunia veteriner, antara lain yang pertama, ada Streptococcus equi. Sesuai dengan namanya, equine, berarti dia menyebabkan penyakit strangles pada kuda, yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar getah bening di leher, demam, dan keluarnya nanah dari hidung. Penyakit ini sangat menular di antara kuda. Selanjutnya, yang kedua ada Streptococcus suis. Patogen ini penting pada babi yang dapat menyebabkan meningitis, pneumonia, sepsis, dan juga artritis. Streptococcus suis juga bersifat zoonosis, yang artinya dapat menular ke manusia, terutama mereka yang bekerja dengan kontak langsung pada babi. Yang ketiga ada Streptococcus agalactiae. Biasanya terkait dengan mastitis yang pada sapi perah, yang mengakibatkan peradangan pada ambing atau kelenjar susu, sehingga penurunan produksi susu.
Lalu yang keempat ada Streptococcus dysgalactiae. Ini berhubungan dengan mastitis pada sapi. Namun, cenderung lebih ringan dibandingkan dengan Streptococcus agalactiae. Nah, yang kelima ada Streptococcus zooepidemicus. Ini menyebabkan berbagai penyakit pada hewan termasuk infeksi pernafasan pada kuda dan infeksi sistemik pada anjing. Bakteri ini sering ditemukan pada flora normal tetapi dapat menjadi patogen oportunistik. Baik, selanjutnya adalah gejala klinis mengenai Streptococcus suis. Ada ditandai dengan 4 gejalanya. Yang pertama kita bahas dari meningitis. Meningitis memiliki gejala neurologis seperti kehilangan keseimbangan, kaku leher, gerakan melingkar atau walking in circles, dan kejang. Babi tampak tidak responsif terhadap rangsangan dan menunjukkan tanda-tanda depresi. Pada kasus parah, infeksi ini bisa menyebabkan koma, bahkan kematian. Selanjutnya, yang kedua ada pneumonia. Ditandai dengan batuk, nafas cepat, dan kesulitan bernafas. Suara napas kasar terdengar pada saat bernafas atau disebut dengan wheezing akibat infeksi pada saluran pernafasan. Penurunan berat badan dan pertumbuhan yang lambat pada babi muda. Selanjutnya yang ketiga ada sepsis atau septikemia. Ini ditandai dengan demam tinggi dan penurunan nafsu makan, memar pada kulit akibat pendarahan subkutan, atau terlihat bercak merah pada kulit. Kemudian pada kondisi akut dapat menyebabkan kematian mendadak terutama pada babi muda. Dan yang terakhir ada artritis. Ini ditandai dengan pembengkakan sendi yang disertai dengan rasa nyeri, kesulitan dalam berjalan atau terlihat pincang, dan babi tampak tidak aktif karena nyeri yang dirasakan saat bergerak. Baik, tahap selanjutnya adalah pencegahan. Bagaimana pencegahan yang dapat kita lakukan dalam mencegah bakteri Streptococcus suis ini? Yang pertama adalah dengan biosecurity. Dapat diimplementasi protokol biosecurity yang ketat untuk mencegah masuknya patogen baru, seperti membatasi akses ke peternakan, serta membersihkan dan mendisinfeksi area dan peralatan secara teratur. Dapat juga dengan menghindari introduksi babi dari peternakan lain yang tidak dikenal status kesehatannya tanpa pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Yang kedua, ada manajemen stres dan lingkungan. Mengurangi faktor stres pada babi seperti kepadatan kandang yang terlalu tinggi, perubahan mendadak dalam pakan, serta perbaikan kondisi ventilasi di suhu kandang juga dapat membantu. Pemberian ventilasi yang baik juga dapat mengurangi kelembaban dan meningkatkan sirkulasi udara pada kandang babi. Yang ketiga, dapat dilakukan vaksinasi. Meskipun vaksinasi untuk Streptococcus suis belum umum di semua negara, namun vaksin autogenus atau vaksin yang dibuat dari strain yang ditemukan di peternakan tertentu telah digunakan di beberapa wilayah untuk membantu mengurangi resiko infeksi. Namun, efektivitas vaksinasi masih bervariasi tergantung pada serotipe bakteri yang ada di peternakan. Dan yang keempat ada dengan perbaikan nutrisi. Pemberian pakan yang seimbang untuk mendukung sistem imun babi dan menjaga kesehatannya, termasuk dengan pemberian suplemen atau aditif pakan yang dapat meningkatkan imunitas alami babi. Untuk penanggulangan penyebab infeksi dari bakteri Streptococcus suis ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan pengobatan antibiotik. Penggunaan antibiotik spektrum luas seperti penisilin, amoksisilin, atau cephalosporin untuk mengatasi infeksi bakteri Streptococcus suis pada kasus akut. Namun, pengobatan antibiotik perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari resistensi. Pemilihan antibiotik dilakukan berdasarkan uji kepekaan untuk memastikan efektivitas terhadap strain Streptococcus suis yang ada. Yang kedua, dapat melakukan isolasi hewan yang terinfeksi. Memisahkan babi yang menunjukkan gejala klinis infeksi Streptococcus suis dari kelompok lainnya untuk mencegah penyebaran infeksi. Dapat juga dilakukan dengan pemantauan ketat terhadap seluruh populasi babi untuk mendeteksi gejala awal dan melakukan isolasi segera jika infeksi ditemukan. Dan yang ketiga adalah dengan pengelolaan kesehatan rutin. Melakukan pemantauan kesehatan yang teratur untuk mendeteksi gejala-gejala awal penyakit, serta pengawasan yang ketat pada saat-saat kritis, seperti setelah penyapihan, di mana resiko infeksi Streptococcus suis ini dapat meningkat.
Melihat dari banyaknya kasus akibat infeksi dari bakteri Streptococcus suis ini yang terjadi pada manusia, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mencegah penularannya. Yang pertama, dengan menghindari konsumsi daging babi mentah atau setengah matang. Di banyak negara Asia, konsumsi daging babi mentah ini atau setengah matang, misalnya dalam bentuk hidangan tradisional, menjadi penyebab utama infeksi pada manusia. Tipsnya adalah dengan memasak daging hingga matang sempurna, kurang lebih dengan suhu internal mencapai 70 derajat Celcius dapat membunuh bakteri Streptococcus suis dan juga mencegah infeksi. Dan yang kedua, itu adalah penggunaan alat pelindungan diri atau APD. Bagi pekerja yang bersinggungan langsung dengan babi atau produk babi, seperti di rumah pemotongan hewan, penggunaan sarung tangan, masker, dan pakaian pelindung dapat mengurangi risiko infeksi. Langkah ini penting karena bakteri dapat masuk ke tubuh melalui luka sekecil apapun pada kulit. Dan yang ketiga, ada edukasi dan kampanye kesehatan. Edukasi kesehatan pada masyarakat tentang risiko mengkonsumsi produk babi mentah dan pentingnya kebersihan sangat diperlukan terutama di daerah endemik. Edukasi ini harus mencakup penyuluhan di komunitas dan industri peternakan babi untuk mengurangi paparan pada manusia. Dan yang keempat, ada dengan pengawasan dan pemantauan kesehatan hewan. Memantau kesehatan babi secara berkala di peternakan dapat membantu mendeteksi infeksi Streptococcus suis pada tahap awal dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Peternakan babi yang menerapkan biosecurity yang baik dapat mengurangi prevalensi bakteri ini di lingkungan. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu perlakuan dan kebersihan lingkungan yang baik. Menjaga kebersihan kandang, perawatan, peralatan, dan juga area kerja dengan menggunakan desinfektan yang efektif dapat mengurangi risiko terkontaminasi. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan babi dan mencegah penularan bakteri antar babi yang mudah dan dapat berpindah ke manusia. Cuma 7 menit 38. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus infeksi akibat bakteri Streptococcus suis ini adalah yang merupakan bakteri patogen penting dalam veteriner yang menyebabkan infeksi serius pada babi, terutama menyerang babi muda. Penyakit ini dikenal karena menyebabkan berbagai kondisi klinis seperti meningitis, pneumonia, artritis, dan juga septikemia yang mengakibatkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Penularan Streptococcus suis ini terjadi terutama melalui kontak langsung atau inhalasi droplet pernapasan antar babi, tetapi juga dapat menginfeksi pada manusia melalui paparan langsung atau konsumsi produk babi yang mentah. Pencegahan pada babi melibatkan praktik biosecurity yang ketat, pemantauan kesehatan rutin, serta manajemen lingkungan untuk mengurangi stres pada hewan. Dalam konteks zoonosis, infeksi Streptococcus suis menjadi masalah kesehatan bagi manusia, terutama di Asia Tenggara, dan membutuhkan pendekatan kesehatan hewan dan masyarakat yang terintegrasi untuk menurunkan risiko penularannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari kasus yang saya angkat, yaitu bakteri Streptococcus suis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi sebelumnya. Saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam